Oke, ini beberapa konten-konten materi yang mau kita pelajari dan ini pun yang sering keluar di soal-soal UPA ya, tentang farmakoekonomi sama manajemen farmasi. Ini kontennya, langsung aja ya. Nah, biasanya nanti kalau untuk farmakoekonomi itu sendiri yang paling sering ditanyain adalah tentang seperti cost minimum analysis, cost benefit analysis, cost effective analysis, sama cost utility analysis. Nah, ini biasanya nanti kalian itu akan mendapat dari kampus ya, akan mendapatkan coaching khusus tentang farmakoekonomi. Itu dari dosen luar. Nanti juga lebih banyak langsung latihan, dan kalau sama beliau ya, aku saranin kalian itu ntar download buku farmakoekonomi, ada dua buku di Kemenkes ya. Nah, itu aku sebenarnya punya, coba nanti kalau aku ingat, kalau nggak diingetin aja buat share bukunya. Itu kita mengacu ke situ semua, jadi rumus-rumus ini pun ada di situ semua, dan di situ ada tambahan beberapa teori seperti misal biaya langsung, biaya tidak langsung, gitu-gitu ya. Itu ada di bukunya nggak tebel kok, bukunya nggak nyampe 100 halaman atau berapa ya, atau mentok 100 ya, dan itu banyak latihannya, banyak rumusnya juga, dan nggak yang tulisan semua gitu. Nah, ini ada cost minimum analysis, cost benefit, cost efektif, dan juga cost utility. Nah, apa sih bedanya? Sering banget ditanyain apa bedanya antar ini. Jadi nanti kita pakai analisis yang mana nih, gitu kan. Nah, minimum seperti namanya, minimum berarti diambil yang paling paling murah, paling terendah. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat manfaatnya yang sama. Misal nih, obat paten VS dibandingnya dengan obat generik. Kan misal sama-sama paracetamol, satu paracetamol generik, satu paracetamol si Sanmol gitu kan sama nih, dosisnya sama-sama untuk mengobati demam gitu kan, efikasinya pun sama, bisa menurunkan demamnya juga dalam waktu sekian hari misal gitu kan. Nah, gimana nih mau analisa? Kalau pakai cost effective analysis ya kita ambil yang paling rendah gitu, yang paling murah gitu biayanya, biasanya nanti dipilih yang generik. Nah, ini ada contohnya teman-teman, yang untuk cost minimum analisis. Tapi bedanya kalau ini kan contohnya paten VS generik. Di sini metformin VS dengan glibenclamid. Nah, ini ada biaya dan ada outcome. Jadi di sini outcome-nya dianggap sama gitu. Nah, ada biayanya metformin 300 tablet, glibenclamid 250 tablet. Jadi dipilih yang mana? Berarti nanti dipilih yang si glibenclamid yang lebih murah. Itu yang namanya cost minimum analysis. Yang kedua ada cost benefit analysis. Kalau benefit analysis itu lebih ke segi bisnisnya nanti bagaimana gitu ya. Dari segi ekonominya, dia tuh mengukur biaya dan juga manfaat intervensi dan pengaruhnya terhadap hasil perawatan. Jadi ini misal, ada penggunaan vaksin dengan penggunaan antihiperlipid. Biaya untuk pembelian vaksin akan lebih kecil daripada biaya untuk penyakit yang lebih kecil daripada pengobatan penyakit yang timbul. Nah, ini contohnya, kita langsung ke contoh aja. Misal untuk vaksin itu butuh biayanya 100 juta. Benefitnya dalam satuan uang itu 250 juta. Jadi dengan modal segini ya, terus dia itu bakal dapat income 250 juta gitu. Terus kalau obat biasa itu kan biayanya emang lebih murah, misal 80 juta. Tapi penjualannya juga 125 juta gitu. Untuk cost benefit analysis itu jarang banget sih untuk ditanyain di soal. Aku bahkan kayaknya belum pernah menjumpai ya soal-soal cerita tentang cost benefit analysis, karena apa ya, paling yang ditanyain tentang ini sih definisinya. Sejauh ini yang aku lihat gitu. Nanti yang paling kalian akan sering ditanya itu cost minimum, cost efektif, sama cost utility. Soalnya cost benefit juga kasusnya itu kalau di kalau itu jarang banget ada yang bikin kasusnya gitu. Terus ada cost effective analysis. Dia itu efektif berarti membandingkan keefektivitasan obat. Dia membandingkan apa aja?
membandingkan biaya dengan pengaruh terhadap hasil perawatan. Jadi dia itu membandingkan dari segi klinisnya itu bagaimana gitu. Ini contohnya. Obat A itu untuk 100 ini mana bentar. Ini langsung aja deh. Metformin biayanya itu 300 per tablet tadi kan. Nah, si outcome-nya itu penurunan gula darahnya 25 mg per desiliter. Di Benclamid 250 menurunkan lebih besar juga 35 mg per desiliter. Jadi di sini ada nilai acer. Nilai acernya nanti tinggal dibandingkan antara biaya dengan outcome-nya. 325 dengan 250 dibagi dengan 25. Nah, ini rumusnya. Untuk cost effective analysis, ini sering ditanyain tentang perhitungan, teman-teman. Jadi ada acer, ada si icer gitu. Biasanya kalau si acer itu dia mengukur untuk obat diri dia sendiri. Misal buat si metformin aja gitu, mau mengukur yang diukur berarti acer gitu. Tapi kalau misal dua obat, si metformin sama glibenclamid gitu mau ini itu diukurnya si icer sama-sama biaya dibagi outcome, cuma kalau si icer kan 2 obat tuh. Nah, itu dicari selisihnya juga gitu. Nanti biasanya soalnya adalah penambahan biaya yang dibutuhin berapa sih gitu. Kalau penambahan kan berarti butuh berapa lagi nih biar biar efektif gitu. Gitu sih. Ntar ada contoh soalnya deh. Kalau kayak gini juga rada susah ya. Tapi intinya kalau efektif itu dia membandingkan dari segi biaya juga dari segi efektivitas, dari segi farmakologinya. Kalau minimum cuma ngelihat dari segi biayanya aja, yang murah yang mana gitu. Kalau cost benefit analisa dari segi ekonominya, kemudian cost utility analysis. Cost utility analysis dia itu mengukur nilai spesifik kesehatan dalam bentuk pilihan setiap individual. Jadi dia mengukur harapan hidup seseorang, atau di sini outcome-nya adalah humanistic atau quality of life. Nanti biasanya kalian akan dapat apa lagi? Ada 3 parameter. Nah, itu nanti kalian bisa baca lebih lanjut ada di buku yang Kemenkes itu. Nah, ini beberapa contoh soalnya, teman-teman. Coba nomor 1 dari penjelasan yang tadi sudah, berarti nomor 1 yang mana nih? Minimization. Apa? Cost apa? Minimization. Sama harga yang D. yang minimization ya, karena dia mengganti obat generik dan pasien setuju. Ini juga sesuai dengan PMA berapa? Kalau ada kan peraturan apoteker bisa mengganti dengan obat branded menjadi obat generik dengan persetujuan dokter atau pasien, dan itu tertuang dari apa? Pengujian nih, apa yuk? Ada yang ingat? Pekerjaan apa? Diatur dalam yang 2009? Nggak ingat. Tenaga kefarmasian, pekerjaan kefarmasian ya, yang tahun 2009 itu diatur di situ ya. Nah, nanti coba sambil dibuka lagi. Nah, enaknya gitu teman-teman. Jadi kita belajar itu nggak cuma berdiri sendiri gitu. Misal belajar ini doang gitu. Kan kalau dari soal nanti kita bisa gali lagi nih, dia itu apoteker memutuskan mengganti obat generik dan pasien itu setuju. Nah, itu kan ada di Permenkes, peraturan tentang pekerjaan kefarmasian tahun 2009. Itu coba nanti kalian buka lagi. Nah, itu kan bisa jadi buat soal yang selanjutnya gitu kan. Jadi saling ngeling antara satu materi dengan materi yang lainnya gitu. Terus coba yang nomor 2, teman-teman, yang nomor 2 itu yang mana? A. Yang A, iya. Ya, jelas ya yang A. Karena dia itu membandingkan kualitas hidup pasien. Nah, kualitas hidup pasien itu yang diukur apa aja sih coba? Kalau nggak salah itu ada 3 deh. Ada 3 yang diukur. Nilai apa aja yang diukur?
Sambil buka buku sakti apoteker aku. Dulu kalau aku belajar aku ini baca itu. Aku bikin resume tuh masih ada ya aku bawa. Ya, hilang lagi. Ketemu ini. Apa selain kali terus apa ya? Aduh, yang resumenya hilang juga ternyata. Pesan ada, bentar ya, maaf ya. Biar aku sekalian sampein ke kalian juga. Haul daya sama kali. Oh ini ya. Ada 3 ya. Apa tadi? Kali, terus? Yang utilitas ya? Ya, utilitas. Sama satu lagi apa ya? Ada Q-nya juga kalau nggak salah deh. Ya. Apa? Nah, ini nanti kalian buka lagi ya. Ini ada di buku farmakoekonomi, itu jadi pedoman kita juga buat menghitung tentang tentang farmakoekonomi di soal-soal apoteker itu jadi rujukan teman-teman. Di situ tuh nggak cuma hanya membahas ini, akan dijelaskan tentang biaya dalam proses produksi nanti gimana, ada biaya variabel, ada biaya perawatan kesehatan, biaya langsung, tidak langsung, biaya ini wujud, biaya terhindarkan, kemudian nanti ada perhitungan tentang ATCDDD gitu. Nah, nanti aku bakal sampaikan di akhir ya. Lanjut nih, berapa biaya tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dengan menggunakan levofloxacin. Nah, kalau kayak gini teman-teman, ini kalian lihat dulu nih, yaitu kan datanya data biaya kan, biaya, lama pengobatan dan juga efektivitas. Kalau biaya dengan efektivitas berarti dia pakai metode yang effectiveness. Ya, cost effectiveness analysis. Berarti dia tuh CEA. Nah, kalau CEA apa yang dihitung kalau ada 2 obat biasanya? Yang dihitung CEA tadi ada 2 kan? Acer sama ICER ya. Nah, karena di sini dia berapa biaya diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dengan menggunakan levofloxacin, berarti yang dicari adalah si ICER. Oke. Si ICER-nya siapa? ICER-nya si levofloxacin gitu kan. Nah, kita hitung dulu nih masing-masing biaya untuk si Pro sama Levo tuh berapa. Nah, biayanya itu nggak cuma dari biaya obat, teman-teman. Dihitung juga biaya rawat inapnya. Nah, kalau kayak gini misalnya si Pro dihitung dulu, yang Levo dihitung dulu. Si Pro dulu ya. Kan ada 400 untuk obat per hari dan rawat inap per hari. Berarti seharinya 900.000. 900.000 kali 4 berarti 3.600. Nah, outcome-nya adalah 75%. Kalau si Levo itu seharinya 1.000 berapa nih? 1.250. 1.250 ditambah dengan si 1.200 kali 3, 1.500, 3.750. Nah, tapi outcome-nya 90%. Nah, ini berapa nih biaya yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pakai si Levo gitu kan. Kan ini efektifnya meningkat, biayanya juga meningkat. Apakah kita cukup dengan mengurangi ini aja? Tentu saja tidak. Makanya
apa namanya di apa dihitung si nilai ICR-nya. Tadi ICR itu perbandingan biaya dibagi dengan outcome gitu kan. Nah, bukan perbandingan, tapi ini dikurangi dulu. Nah, ini berarti dikurangi 3.750 dikurangi dengan 3.600. 100. Maaf, No. Iya? 3.600 sama 3.750 dari mana ya? Cara ngitungnya. Oke, ini Rin. Jadi dilihat nih si biaya per harinya Rin. Nih, untuk sisi pro kenapa 3.600? Ini sebenarnya ada 3 lagi, cuma aku nggak tulis. Biar cepat kita ngitungnya. Dihitung 400 tambah 500. Kan sehari ini pasiennya dirawat 500.000 tuh buat kamar. Buat obatnya 400.000. Berarti kan kebutuhan sehari biayanya 900.000 gitu kan. Nah, berapa lama dia dirawat pakai si pro? Dengan biaya yang sehari 904, berarti biaya total untuk pasien dengan menggunakan sisi Provoxasin adalah 900 kali 4, jadi 3.600 untuk sisi pro. Nah, dengan mengeluarkan uang sebanyak 3.600, pasiennya dapat apa sih gitu kan. Nah, ternyata keefektivitas penggunaan obatnya adalah sekitar 75%. Jadi angka kesembuhannya ya dia akan lebih baik 75% gitu lah intinya. Itu sama untuk level juga sama, kan sehari dia dikasih obat dan juga dirawat gitu kan. Obatnya 750, si biaya rawatnya 500, jadi seharinya 1.250 kali 3.750. Nah, awalnya kan pakai si pro nih, terus diganti mau pakai level, butuh penambahan biaya. Nah, di sini tanyain nih, berapa sih biaya yang ditambahin kalau kita mau ganti dari si pro ke level. Tapi kan di sini parameternya nggak cuma ngelihat dari biayanya aja, tapi dilihat dari efektivitasnya berapa gitu kan. Kalau pakai sisi pro 75%, kalau pakai level 90%. Kita mau ini tuh di iniin apa namanya? Apa ya? Lebih efektif. Iya, efektifnya gimana gitu kan. Nah, di situ kita hitunglah selisih antara penggunaan Levo dan juga Cipro, tapi nggak cuma selisih dari biayanya aja, selisih ke efektivitasannya juga berapa gitu kan. Jadi 3.750 dikurangi 3.600, ketemunya 150 kan, dibagi Nah, itu maksudnya 3.000 apa juta ya? Juta. Nah, gini teman-teman, menurut aku kalau misal ya kalian mau UKAI, jangan dihitung semuanya, terutama untuk farmakoekonomi. Kalau kalian masukin semua angka itu keder gitu. Menurut aku sih lebih susah soalnya. Asalkan kalian pastikan semua angkanya itu sama nih, maksudnya kan mereka tuh sama-sama punya 3 angka di belakang, maksudnya angka ribuannya 3 di belakang yang kita bisa coret gitu kan. Jadi sisanya 400, 750, 500, 500 gitu. Ntar tinggal kalian hasil akhirnya tambahin 30 gitu. Kalau dihitung satu-satu itu bakal banyak banget, terutama kalau kalian menghitung pengadaan, ngitung laba, ngitung ROI, ROE itu panjang gitu kan. Kalau mau pengurangan itu bisa langsung diiniin aja gitu. Kecuali nanti kalau perkalian, kalau di kader gitu-gitu kan itu perlu ya dibagi berapa, dikali berapa itu harus lengkap. Kalau buat farmakoekonomi menurut aku sih, tapi itu tergantung keenaknya kalian juga sih mau gimana. Kalau menurut aku jangan plek-ketiplek 500.000 kali 4, 2 juta. Itu kan kita ngeklik angkanya 6 kali gitu kan, ngangka nolnya. Udah kita persimpel aja gitu. Nah, ini sebentar kita tinggal tambahin 30 aja di belakang koma, di belakang gitu kan. 90 kurang 25 itu berapa? 15%, berarti 0,15. Berapa? 12. 1.000 tambah 0,3, 1 juta. Gitu. Yang ini jelas?
Terus, nah, ini kalau tipe soalnya emang selalu kayak gini ya? Ada, Iya, iya betul. Tipe soalnya kalau nggak kayak gini, suruh ngitung acer paling acer doang. Kalau acer lebih lebih gampang lagi, dia cuma per ini kan persediaan doang kan, nggak dikurang gitu kan. makasih. Yo sama-sama. Nah, aku mau tambahin nih sebelum kita lanjut ke farmako, no farmako manajemen farmasi. Nah, tadi ada yang namanya kadang tuh nanti di soal juga sering ditanyain ya tentang biaya-biaya. Nah, aku bikin slide baru. Slide. Nah, di sini ada beberapa jenis biaya dalam perawatan. Kalian pasti udah belajar juga kan jenis-jenis biaya dalam perawatan. Ada satu, ini jujur dulu aku nggak diajarin. Pas kuliah aku nggak belajar ini sih. Biaya langsung. Jadi belajar farmakoekonomi ya pas ujian. Oh belajar deh di manajemen farmasi, tapi itu kan udah kasus ya. Nggak yang teori mana. Ada biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya nirwujud, dan juga terakhir ada biaya terhindarkan. Nah, biaya langsung ini ada dua nih teman-teman. Ada biaya langsung medis, ada yang non. Ya, kumat nih, bentar. Nah, biaya medis dan juga biaya yang non medis. Apa sih biaya langsung itu? Biaya langsung ya, biaya yang memang langsung berhubungan dengan perawatan gitu. Nah, kalau medis berarti biaya langsung yang berhubungan dengan obat biasanya. Ini seperti biaya obat, biaya konsultasi dokter. Pokoknya yang berkaitan dengan medis lah. Biaya nanti misal ada uji lab, radiologi gitu ya. Nah, itu sih biaya medis. Terus kalau biaya non medis apa? Biaya langsung tapi nggak ada kaitannya sama perobatan. Seperti contohnya apa? Biaya ambulan. Itu kan dikeluarin langsung tapi nggak ada kaitannya sama medis kan. Ada lagi biaya apa? Biaya transportasi. Misal nih mau ke rumah sakit butuh naik Gojek. Nah, itu kan biaya yang harus dikeluarin, tapi itu nggak berhubungan dengan pengobatannya langsung, tapi harus dikeluarin langsung gitu kan. Nah, terus ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu apa? Biaya yang terkait dengan hilangnya produktivitas akibat penyakit. Jadi ini nih gara-gara sakit apa namanya? Apa sih yang apa sih yang bisa yang secara tidak langsung itu kita tuh bayar gitu. Contohnya apa? Misal udah kerja nih, terus sakit, akhirnya nggak izin kerja. Nah, kita absen dong. Di situ kita bisa yang seharusnya dapat fee segini, jadi nggak dapat fee. Apalagi misal yang sakit Gojek gitu kan. Nah, itu yang namanya biaya tidak langsung, biaya akibat hilangnya produktivitas karena sakit. Nah, terus biaya nirwujud. Biaya nirwujud itu apa? Biaya yang tidak bisa diukur. Jadi ya nirwujud yang tidak terukur. Tidak terukur dalam apa? Tidak diukur dalam unit uang, gitu, unit moneter. Tapi seringkali terlibat dalam pengukuran kualitas hidup. Contohnya apa teman-teman? Misal
ada rasa sakit, rasa cemas, rasa gelisah, itu kan kita bayar gitu kan, cuma itu nggak diangkain nilainya, tapi kita rasakan gitu. Cuma kita nggak kelihatan tuh biaya, padahal ya orang stres juga sebenarnya ya dia nggak bahagia gitu kan, dia membayar rasa sehat yang bisa normal dengan rasa cemasnya, rasa terpuruknya, itu kan secara tidak langsung terimbas gitu ya. Nah itu namanya biaya wujud. Terus ada biaya terhindarkan, nah itu cuma dikasih iniin doang, apa namanya, nggak penjelasannya kurang detail gitu. Biasanya nanti kalau kalian itu bakal tipe soalnya itu seorang sakit, terus yaitu ke dokter, berikut ada rincian biayanya, ada biaya obat, biaya konsultasi dokter, biaya uji lab, biaya ini, biaya kehilangan pekerjaan, biaya gojek, biaya ambulan. Ya, ntar kalian tuh suruh berapa biaya langsung yang dikeluarkan oleh pasien, berapa biaya langsung medis, berapa biaya langsung non medis, tapi semua komponen ini bakal diketahui di soal. Jadi kalian tuh bakal milih, bakal menghitung sendiri gitu. Jadi mengambil kesimpulan dari situ. Itu sih untuk paling Ini, Kak. aku nambahin. Ya gimana? Kalau biaya per kamar per harinya gitu dia masuk apa? Berarti Terasi biaya gitu. langsung medis. Kamar medis ya. Medis deh. Kalau kamarnya ada ininya, fasilitas biasanya ada nggak sih fasilitas kamar yang harus terbayar? Tapi nggak ada. Tapi apa non medis ya? Kamar itu apa ya? Bentar. Kamar Medis, Kak, medis. fasilitas rumah sakit soalnya kan? Iya, ya. Medis. Administrasi juga berarti medis juga ya, Kak? Dia langsung medis ya. Non medis itu yang nggak berkaitan sama perawatannya deh. Berarti di luar yang di RS kayaknya. Tapi tergantung soal sih, nanti kalau kalian lihat soal pasti oh iya ya gitu. Dan biasanya ini isi. Tapi kalau kayak fasilitas rumah sakit, administrasi rumah sakit itu udah pasti medis. Coba kalau kamu nggak bayar tuh administrasi, emang bisa apa namanya lanjut ke proses selanjutnya? Nggak bisa juga kan, itu medis tuh. Ya, siap. Kalau non medis itu kayak lebih sebelum kita diobati mungkin ya, di luar pengobatannya. Jadi nggak berkaitan sama pengobatannya, kayak ambulan kan belum kalian obati, belum diobati kan, masih di jalan gitu kan. Transportasi juga di jalan menuju kalian mau berobat, tapi di luar biaya pengobatan gitu kan. Itu kan kalian nggak bayar ke rumah sakit gitu. Gitu sih. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke manajerial farmasi. Manajerial farmasi ini lumayan ya rumusnya lumayan banyak dan lumayan sebenarnya ya. Kalau farmakoekonomi, manajerial farmasi itu tuh perhitungannya gampang gitu ya dibanding perhitungan kita sebagai anak farmasi asli. Anak farmasi yang IPA banget gitu kan. Kalau ini kan udah mau ngacu ke ranah-ranah bisnis gitu. Itu perhitungan sederhana, tambah kurang kali bagi doang, nggak ada ln, nggak ada ampitan, nggak ada sin kostan, nggak ada persamaan linier. Itu sebenarnya lebih gampang. Cuma apa? Menurut aku ya, kenapa sih kadang tuh susah? Pertama emang mungkin ya, menurut aku di kampusnya juga kita kan nggak begitu diiniin banget ya, dibebanin banget buat manajerial. Paling kita dapat tugas dan itu pun praktek gitu kan, praktek bikin kasus dan yang lain sebagainya. Nah lalu di sini ya belum terjun langsung gitu sih, jadinya meskipun kita hafal kadang kita juga tetap bingung karena kita belum langsung megang gitu. Aku aja baru
ngeh akhir-akhir ini gitu, kayak aku praktek nih di apotik gitu kan. Nah di situ udah ada nih barang dateng, terus fakturnya segini, terus dijual segini. Aku input nih berapa persen nih yang aku bikin marginnya biar harga jualnya itu segini gitu kan. Biar harga jualnya segini, diinput kan tuh si margin berapa persen gitu. Nah di situ kemarin aku kan masih baru banget praktek di apotik ya, baru masuk juga. Di situ ada TTK, di situ ada anak SMK D3 gitu. Mereka apa coba? Mereka tuh coba teman-teman satu bayangin kira-kira 10%, kebanyakan turunin dikit gitu. Jadi nyampe benar-benar mirip, dan itu tuh ya batin aku ya, iya mana bisa mau mirip plek jiplek gitu kan. Ya ini mah ada hitungannya gitu. Ntar pajaknya gimana, ntar kita ngitung sama pajak apa enggak gitu-gitu. Ntar misal nih belinya langsung 5, pajaknya kan 11% untuk semuanya gitu kan. Ntar kita ngitungnya gimana untuk harga masing-masing obat. Nah itu siapa lagi kalau bukan kita apoteker yang mau nentuin itu. Siapa lagi yang mau ngajarin ke AA yang ada di apotek kalau bukan kita gitu kan. Karena itu ya kita doang teman-teman yang belajar. Jadi aku pas masuk ke apotek, wah ini nih kayak ini nih yang aku pelajari gitu, ini nih ilmu aku yang memang cuma apoteker yang dapet gitu. Dari itu mau nentuin HPP, HJA, kadang dokter misal ataupun yang punya apotek ya nanti mungkin ini berapa sih faktor jualnya biasanya, terus lahnya berapa. Nah nanti kan kayak kita sebagai fresh graduate, apaan itu gitu kan, ya apaan kita nentuin dari mana gitu kan. Nah itu ya di soal-soal ini ternyata soal-soal yang ada di ujian itu adalah hasil nanti yang akan kita hadapi di lapangan gitu sih teman-teman, setahu aku. Ntar kalian ditanya sama apa namanya orang yang di apotek yang kerja, misal Kak langsung jadi APJ, Kak ini pengadaannya berapa kali ya? Ini sekali ngadain tuh berapa ya bagusnya? Nah mereka tuh apa namanya, kan karena kita belajar teori ya, ya kita tahu teorinya begini. Kalau di lapangan kan ya dari hasil lapangan gimana. Nah nanti kita sebagai apoteker yang menganalisa yang udah jalan sesuai nggak sih sama teori yang ada nggak yang menyeleweng gitu. Nanti di situ bakal banyak banget ilmunya teman-teman kalau kalian di apotek, apalagi jadi APJ ya. Ntar SP-nya gimana, ininya gimana, itu benar-benar kayak wah lah. Jadi itu fungsinya aku jadi apoteker buat belajar manajerial gitu. Aku dari situ baru dapat oh ini tah kemarin aku ujian si apa farmakoekonomi gitu. Jadi susah-susah enak sih, susah-susah gampang dan enak. Dan ternyata teman-teman ya, kalian kan mau lulus ya. Aku punya info bagus ya untuk karir kita ke depan. Dulu ya, aku juga baru tahu hari ini gitu kan. Sekarang kan di kita tuh lagi marak buat apoteker itu ternyata dibutuhin banget, apalagi buat orang-orang yang menggeluti bisnis gitu. Dan sekarang tuh Kemenkes kan lagi ngejar 2026 itu si Alkes kalau nggak salah kan. Nah ini ternyata teman-teman, aku pas baca, ini aku baru di CDAKB ya, aku pas baca CDAKB itu emang untuk Alkes kan nggak cuma apoteker yang bisa jadi PJT, bisa dari apa namanya elektromedis kalau nggak salah. Itu tapi aturan terbaru emang boleh gitu bisa apoteker atau tenaga elektromedis. Cuma apa teman-teman? Ternyata apotekerlah yang memegang semua jenis perizinan gitu, kayak misal barang Alkes itu kalau di tenaga medis tuh cuma barang ini sama ini. Tapi kalau apoteker bisa megang semuanya, bahkan barang-barang impor. Jadi di situ tuh aku jadi mikir apa namanya, jangan-jangan deh yang aturan orang apoteker gitu. Ternyata orang-orang di sana tuh apoteker-apoteker yang main di bisnis-bisnis itu megangnya gitu teman-teman. Jadi emang bener-bener dibutuhin buat apa namanya, buat bisnisnya itu bener-bener ini banget gitu. Jadi kalian tuh pasti bakal bener-bener dicari deh. Jadi semangat lulus biar cepat kerja, nanti langsung terjun ke dunia yang ya kalau ngelihat seneng ya, apalagi yang punya gitu kan, apalagi udah apoteker yang punya lagi, wah gitu kan, cuannya mantep
gitu. Terus ntar kalian bisa megang kosmetik juga. Biasanya nih kayak dokter-dokter sebenarnya yang butuh kita gitu. Dokter tuh butuh kita kan, misal dokter kulit mau bikin kosmetik, ya siapa kalau mereka nggak mau nyari kita gitu kan, nyari apoteker buat formula atau misalkan orang-orang kimia, tapi pasti tetap lebih iniin ke apoteker biasanya gitu. Apalagi ntar kalau udah buka klinik gitu-gitu, yang ngadain ini ya apoteker gitu. Jadi benar-benar lapangan kerja kita nanti luas sih, di pabrik bisa, PBF bisa, klinik bisa, apotek bisa, merangkap sana sini juga bisa. Misal kalian di industri pengen pasang sih Pak di apotek, itu bisa juga, hari Sabtu Minggu bisa, berangkat sehari 2 hari, yang penting kita tanggung jawab ya sama apa yang ada, kita harus monitor semuanya, itu bisa banget juga gitu. Jadi bisa sana sini dapat lah gitu. Oke, kita back lagi ke manajerial, yaitu buat selingan. Nah, ini apa aja? Ada harga jual, ada HJA. Ini not di ini ya. Not di Nah, oke, ini ada harga jual, ada HJA, harga resep, TOR, ada persediaan rata-rata, BEP. BEP yang menurut aku ada susah. ROI, ROA, ROE, EOQ. Nah, ini sering banget keluar. PBP, LTSS, ROP, dan HPP, persen HPP. Nah, yang pertama dulu dari harga jual. Harga jual obat, ya kita mau jual obat pasti kita ngitung biaya produksinya kita berapa sih gitu kan. Modal kita berapa nih. Terus PPN 11%. Dibagi dengan jumlah produk yang kita dapat berapa sih. Jadi nanti bakal dapat harga jual per produk atau per botol gitu. Terus di sini kalau yang kayak gini biasanya HJA untuk apotek teman-teman. Harga jual apotek. HNA, harga neto apotek. Jadi nanti kan kalau di apotek kita kan nentuin harga. Nah itu kayak kemarin juga si dokter mau nentuin harga gitu, kayak nanyanya ke siapa? Ya ke kita, ini ininya gimana gitu. HET-nya jangan sampai lewatin HET, entar kita kena juga regulasi kalau iniin lewat HET. Nah itu apa? HNA. Jadi nanti si PBF itu naruh ke kita udah itu harga neto apotek, tinggal dilihat itu udah include PPN atau belum gitu. Biasanya kadang ada beberapa PBF yang sudah ngasih margin ke kita, misal ini marginnya 35%, jadi kita nggak usah nentuin gitu. Itu 35%, jadi harga seobat itu tuh seinian mungkin jadi sama gitu kan, nasional. Itu HNA kali PPN kali indeks. Mungkin ini faktor jual ya, kali faktor jualnya. Nah, biasanya faktor jual itu margin ya, 20%, 30% gitu. Terus kalau harga resep jangan lupa ditambah embalasan sama terus lah. Jadi jasa orang yang mau ngeracik obat pun ada gitu kan. Oleh karena itu ya wajar aja biasanya nebus obat resep sama nebus obat yang tidak menggunakan resep itu akan beda harga gitu. Terus ada TOR. TOR itu HPP dibagi persediaan rata-rata. Nah, si HPP itu apa sih rumusnya? HPP itu kan harga pokok penjualan kan. Harga pokok penjualan itu jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan untuk suatu produk gitu. Rumusnya persediaan awal, ini ada pembelian ditambah persediaan awal kurang stok akhir gitu. Kalau persen HPP, HPP yang udah dihitung dibagi jumlah penjualan. Dibagi persediaan rata-rata. Apa itu persediaan rata-rata? Persediaan awal dikurangi persediaan akhir dibagi dengan 2. Nah, itu sih persediaan rata-rata. Nanti kita ke soal aja biar lebih jelas. Terus ada BEP. BEP itu perhitungan break even point. Jadi keadaan di mana si usaha atau bisnisnya itu tidak rugi juga tidak untung gitu. Itu BEP. Iya kan ya, tidak rugi dan juga tidak untung. Nah, itu rumusnya banyak. Nah, aku paling benci nih ngitung BEP karena kadang pusing gitu mau pakai yang mana. Ada beberapa rumus nih.
FC itu fixed cost dibagi harga jual per unit dikurangi faktor jual per faktor variable cost per unit, atau bisa juga fixed cost dibagi 1 kurang variable cost per harga jual. Nah ini kalian bisa baca aja lah, nanti banyak-banyakin latihan aja biar hafal gitu. Terus ada ROI, ROA, ROE itu gampang banget sebenarnya, tinggal semuanya itu laba bersih. Nah, apa bedanya laba bersih sama laba kotor, teman-teman? Laba bersih itu sudah pokoknya kalian itu udah bersih gitu. Semuanya udah dibayar, tagihan udah dibayar, listrik udah dibayar, hutang misal atau apapun itu udah dibayar, pokoknya itu benar-benar bersih. Itu yang namanya laba bersih. Kalau laba kotor itu si penjualan baru dikurang sama HPP doang. HPP kan persediaan awal tambah persediaan tambah pembelian kurang persediaan akhir, dia belum dikurangi pengeluaran listrik, pengeluaran bulanan dan yang lain sebagainya gitu. Dibagi. Nah, kalau I itu invest berarti modal kan. Jadi ROI laba bersih dibagi modal gitu. Terus kalau A itu aset. Nah, aset itu berarti apa aja yang dimiliki sama apotek gitu. Itu ekuiditas yang bisa dicairin, ya sama aja sih, modal juga gitu. Nanti ada di soal. Terus apalagi ada ROP, reorder point. Reorder point itu maksudnya apa sih? Titik kapan sih kita harus pesen? Apa iya kita mau pesen nyampe produk itu habis, yang ada nanti stok di kita kosong gitu kan. Kan kita itu harus pesen kira-kira pas persediaan di obat kita sambil nunggu persediaan itu datang tuh masih tetap ada. Nah, itu yang namanya reorder point. Kapan kita pesen reorder point barang kita sampai berapa banyak? Itu ketika SMIN, ketika stok minimal. Stok minimal itu LT itu lead time dikali pemakaian rata-rata ditambah safety stock. Nah, tergantung nih nanti safety stocknya nggak diketahui di soal atau enggak. Kalau nggak diketahui ya kalau aku sih lebih prefer pakai lead time doang gitu. Kecuali kalau safety stocknya ada, lead time-nya nggak ada, kalian tinggal kaliin 2 kali safety stock gitu. Safety stock itu sama aja juga ya di sini. Lead time kali pemakaian rata-rata. Nah, ini banyak ini teman-teman banyak apa ya? Banyak mazhab gitu. Ada yang nggak pakai beginian, jadi kalau stoknya nggak diketahui nggak ditambahin, ada yang makan. Nah itu ya aku serahkan ke kalian lah mau pakai kepercayaan yang mana gitu. Karena pas aku kuliah dulu pas mau ujian juga pas UP sama dosen yang ngajarin nanti ada Pak Dimas, itu kalian juga bakal digituin sih, karena ya emang ada beda sumber gitu, tergantung nanti yang bikin soal gimana dosennya, ya kita juga nggak tahu lah. Terus ada EOKI. EOKI itu apa? EOKI itu economic order quantity. Jadi jumlah pembelian yang paling ekonomis itu berapa? Terus setiap kapan sih kita belinya gitu? Apakah nih 1 tahun butuh segini? Kita tuh pesannya cuma sekali doang. Berapa kali sih pesannya dalam setahun? Nah itu dihitungnya pakai EOKI. EOKI itu apa rumusnya? 2 kali kebutuhan barangnya berapa dikali biaya pesen dibagi biaya simpan kali harga beli. Terus ada payback period. Kapan sih modal kita itu yang buat apotik itu balik ke kita? Jadi habis modal itu balik, tahun selanjutnya adalah tahun keberuntungan kita gitu kan. Tahun untungnya kita udah untung semua. Kapan itu modal balik? Nah, PBP kalau kemarin kita pas manfaat kalau nggak salah nanti akan ada faktor bunga bank gitu-gitu kan gitu. Nah tapi untuk simpelnya ya PBP modal dibagi laba bersih. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal aja ya. Coba yang pertama ditanya margin. Margin berarti apa? Oh, rumus yang tadi dulu deh. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, nggak ada. Coba langsung dihitung aja marginnya berapa, teman-teman. Mau nanya, no. Kalau yang ekuitas itu
waktu kapan ya soalnya tuh kayak gimana maksudnya contohnya? Oh, nanti ada dari segi yang diketahui di soal ceritanya kita langsung dapet ini kok. Ekuitas ya? ROE. Iya, ROE. Maksudnya Nanti ekuitas itu apa gitu? ekuitas itu E-nya itu yang ekuitas itu yang bisa dicairin gitu. Biasanya kalau contoh soalnya dia langsung ditanya ROE, pasti kalau ROI, ROA, ROE itu ditanyanya langsung ROAIE itu ditulis jelas. Nah, itu ekuitas itu berarti kayak harta kita yang bisa kita cairin. Nah, itu biasanya si modal sih. Ntar kayaknya ada di soal di belakang ya. Coba nanti ya. Ada kok soalnya kalau nggak salah. Kalau nggak ada ntar aku adain deh. Ya, ekuitas itu. Ekuitas tuh sama kayak modal ya? Ya, kayak ekuitas itu nih. Aku sambil search ya. Ekuitas itu ya modal, benar, satu modal. Kalau enggak aset dikurangi kewajiban kita. Sama aja modal kan? Aset kita apa aja nih? Kewajiban kita bayar apa aja. Nah, itu hasil pengurangannya itu ya itu gitu. Nanti ada di soal ya di belakang. Kalau nggak ada ntar aku tambahin soalnya. Ada lagi? Ini bener-bener ya, kita itu apoteker. Ya, dulu aku kira ya masuk farmasi cuma belajar IPA-IPAan gitu ya. Karena aku nggak suka belajar IPS, termasuk ekonomi meskipun aku suka hitungan, tapi nggak tahu kenapa kalau ngitung duit nggak cepet gitu. Lebih suka ngitung-ngitung fisika, kimia. Nah, apa namanya, ternyata kita tuh benar-benar semuanya kita pelajari. Ekonominya iya, undang-undangnya iya, PKN gitu-gitunya iya, sosialnya iya, ilmu bisnisnya iya, marketing iya, ada semuanya. Makanya kita banyak ya, 9 star farmasinya, decision maker lah, long life learner lah, bisnis, terus apalagi itu banyak kan, baru nyadar gitu, oh gini ternyata. Banyak ya bebannya. Terus apalagi ya banyak beban hidup. Tapi ininya juga banyak, yang butuhin kita juga banyak. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kemarin ada yang nanya ke aku, PC ya, tentang ini safety stock gitu kan. Tapi dia tuh pakai kata-kata yang beda. Tapi menurut aku itu tuh stok minimal. Dia itu pakainya request apa ya? Pokoknya dia request apa ya? Information apa gitu. Menurut aku sih itu stok minimalnya kapan nih biar kita mau pesen lagi dan itu berapa gitu. Di situ kemarin tuh yang kita diskusiin ya, di situ cuma diketahui lead time sama pemakaian selama 3 bulan. Nah, 3 bulan itu berapa masing-masing per bulan, tapi nggak diketahui safety stock, dan di pilihan jawabannya itu ada semuanya. Kalau cuma kita ngalahin lead time kali persediaan rata-rata, ada jawabannya 10. Kalau SS-nya kan nggak diketahui. Kalau kita anggap SS sama dengan lead time kan jadi 2 kali lipatnya, 20 itu pun ada. Nah, itu yang ada yang tuh bikin bimbang. Padahal kan sebenarnya dari segi konsepnya kita tahu ya, dan itu termasuk yang mudah gitu. Tapi karena kebimbangan itu barangkali bisa jadi salah gitu. Kalau nggak ada langsung ya ke soal. Coba dihitung berapa marginnya. Apa bedanya margin sama markup? 33 Kak. 33. 3% Kak. Dari mana nih? Selisih per 900. Harga jualnya kurangnya harga beli dibagi harga jual kali 100. Kali 100. Berarti omsetnya 900 kurang HPP 600 dibagi dengan 900. 300 per 900 kali 100. 33,3. Tapi kalau markup berapa markup? Margin kan keuntungan. Kalau markup? Markupnya tinggal dibagi 600 Kak.
Mm-mm. 300. Jadi kalau markup berapa? 50. 50. Oke. Sama dengan 300-nya per 600. Oke, markup margin clear ya. Coba lanjut ke BEP. Break even point. Yang diketahui apa tuh? Beban tetap, berarti fixed cost. 6 juta. Marginnya 24 25. juta, Kak. 24 Berapa? juta bukan? 24 Iya, juta. betul. Fixed cost bagi margin ya. 6 juta bagi 0,25. Oh ya, kalau hitung-hitungan ya. Kalau kayak gini ya. 6 juta bagi 25. 25 itu kan sebenarnya seperempat ya. 6 bagi, kalau aku ngitung tinggal 6 kali 4. 24. Kalau misal 6 bagi 0,5, 0,5 kan setengah. 6 kali 2, ntar jawabannya pasti 12. 6 bagi 0,5. Jadi mempercepat menghitung. Oke, lanjut. Nih ada ROI teman-teman, coba. ROI. Lo mau nanya yang tadi, kan kalau BEP itu ada yang pakai per-peran itu ya, yang satu kurang itu. Ah, Itu berarti kita harus hafal semua rumusnya ya? apa? Berarti kita harus hafal semua rumusnya dari Irin, makanya tuh sebel banget tuh BEP ya. Udah hafal, ntar udah hafal pas lagi lihat soal lupa lagi. Aku pas kemarin jujur pas UKAI aku pasrah sih BEP, misal ada BEP ya udahlah aku salah nggak apa-apa, jadi biar aku nggak makan habis waktu gitu, jadi ntar dulu aja deh terakhir gitu, karena kecuali kalau pas ngerjain langsung inget rumus dan langsung ketemu jawabannya. Tapi kalau udah dicoba pakai rumus yang ada, mana rumusnya dijejer semuanya, kita ngabisin waktu, hasilnya nggak dapet, mending kita buat ngerjain soal yang lainnya, salah satu nggak apa-apa. Kalau aku kadang gitu, kayak dari awal aku nggak bisa, ya udahlah aku nggak memaksain diri aku buat nyelesain gitu. Tapi dia nggak bisanya harus dipatok berapa maksimal gitu, jangan semuanya diiyain nggak bisa gitu. Jadi kalau aku prinsipnya gitu, dari awal aku ada yang materi yang menurut aku tuh kurang gitu kan, aku tuh susah menurut aku, jadi udah nggak apa-apa kalau ini salah, tapi yang kayak gitu aku maksimalin, misal berapa nomor gitu. Itu sih banyak emang, jadi semuanya dihafal. Ada berapa? 4 sendiri ya? 1, 2, 3, 4. Kalau aku ketemu BEP udah pasrah sebenarnya. Tinggal dicoba-coba aja mana yang masuk, tapi jangan ditiru ya. Bagusnya ya dihafal semuanya. Lanjut ke ROI. Yang A. 2,6. 1,66. 66. Berapa sih? Obligasi itu apaan? Obligasi itu hasil penjualannya belum laba bersih nggak sih, Kak? Dicari dulu nih teman-teman. Si ROI tadi apa? Laba bersih. Laba bersih Jadi per invest kan. invest. Nah, laba bersihnya berarti udah semuanya dibayar kan? Obligasi itu apa sih coba? Hutang ya. Utang. Obligasi itu nilai utang deh. Ya, kalian sering dengar nggak sih pajak dan obligasi gitu-gitu? 50 dikurangi 30 dulu nggak sih? Nah, terus jadi gimana? 2,66. Obligasi itu surat utang jangka menengah atau jangka panjang. Dia bisa diperjualbelikan. Ya, dia utang. Jadi dia dikurangi juga. Hasil penjualannya berapa? 350. Kurang modalnya berapa? 150. Punya utang 30. Investasinya berarti berapa? Modalnya berapa? 120.
si obligasinya juga ditambahin kan, dia buat modal, dia investasi juga meskipun investasinya utang gitu. Cuma nanti buat ngitung laba bersihnya ya utangnya dikurangi gitu. Berapa nih? 200 3 per dong. 150. 1,33. Oke. Kan kalau kalian hutang, kalian hitung itu investasi kalian nggak sih? Iya kan? Iya Kak. Oh iya. Iya kan? Kalian pinjem nih, tapi kan obligasi kalian juga bisa kalian jual. Iya kan? Jadi itu invest di awal kan? Investasi kan? Plus modalnya gitu kan. Lanjut EOKI. Nah, EOKI ini meskipun sulit, tapi rumusnya begitu doang gitu. Jadi lebih senang tuh kalau ketemu EOKI daripada BFP. Berapa nih? Itu 6.928 bukan? Oke, gimana? Akar 2 kali Akar kebutuhannya 60. kebutuhannya 60.000 Kali kali 200 pesan ya. 0,5 kali 1. 0,5 per unit ya. 0,5 kali satunya apa? 1 tahun. Enggak, 0,5 aja. Satunya Emang ada rumus per 1? Bukannya rumusnya 2 kali kebutuhan kali biaya pesan bagi biaya simpan kan? Biaya simpannya 0,5. Udah gini aja. Nah, ketemulah berapa tuh? Aku belum sebentar. Jadi ya ketemunya 69 langsung ya. 6928 unit. Nah, kalau ini itu sebenarnya lebih ke nanti tuh dia tuh berapa kali puter gitu loh, kayak 6928 itu nanti berapa kali pemesanannya. Nah, itu dihitung lagi pakai ini 1 tahunnya berapa hari. Kan yang di rumusnya tuh I itu persen biaya simpan per tahun. Itu jatuhnya gimana? Jadi rumusnya kan EOKI yang 2 kali D kali Kalau yang persen biasanya ada di ini ada persennya tuh Kak. Ya. Kan ada 2 versi yang di bawahnya itu. Kalau yang di bawah ada 2 rumus ya, ada dibagi I aja, ada dibagi P kali I itu jika disebutkan persen biaya penyimpanan. Nah, di sini kan cuma 0,5 unit per tahun. Nah, tuh ada 10% gitu. Ada yang misal 10%, 5% gitu untuk biaya penyimpanannya. Sebenarnya ada contoh soal yang kayak gitu. Cuma aku nggak nyantumin kayaknya. Aku nyantumin yang ini doang deh. Ada 2 versi rumus emang teman-teman. Bentar. Oh ini ada nih. Aku ada contoh soalnya. Bentar. Coba kita bandingin. Oke. Yang pertama dia itu diketahui ya. Diketahui suatu rumah sakit mengadakan pembelian obat A sebanyak 8.000 unit. Berarti si R 8.000 unit dengan harga 10.000 per unit. 10.000 per unit harganya. Harga nggak ada tadi ya. 10.000 per unit. Biaya setiap melakukan pemesanan berarti biaya order. Ordernya 30.000. Sedangkan biaya penyimpanan adalah si I kan 3.000 per unit per tahun. Nah, ini ditanya nilai EOKI. Nah, bandingin satu lagi, si yang ada persennya. Diketahui kebutuhan bahan racikan di apotek 1 tahun adalah sebesar 480.000 unit. Dengan harga per unit adalah berarti harga per unit itu
10. Biaya pesan setiap kali pesan berarti biaya order 60.000. Biaya simpan 40%. Berarti dia itu dari nilai rata-rata persediaan. Biaya simpan 40%. Berarti dia si P 40%. Dari nilai rata-rata persediaan. Sedangkan tadi harga persediaannya udah diketahui nih 10. Nah, ini ditanya berapa EOQ-nya. Nah, kalau yang ini kan pakai rumus yang tadi. Akar 2 RO per I. Akar 2 8.000 kali ordernya 30.000 bagi 3.000. Nah, berarti kan 2 kali 8 kali 3, 24 kali 2, 48. Berarti akarnya berapa tuh? Enggak lah, ini udah coret-coret, 3-nya hilang. 8 kali 2, 16. 16 tambah 0, 4. 16, 160.000 di akar. 16 akarnya 4. 400 unit. Terus kalau yang ini, EOQ-nya karena dia ada persen, berarti tinggal yang ini. 2 RO per PI. 2 48.000, biaya order 60.000, biaya simpan. Nah, kan diketahui ya di soal biaya simpan adalah 40% dari nilai rata-rata persediaan. Harga persediaannya 10 per unit. Kalian kali 10 di sini. Jadi di sini biaya simpannya itu masih dalam persentase dari harga per unitnya. Kalau di sini biaya simpannya sudah dalam satuan 3.000 per unit. Nah, beda kan? Itu. Sedangkan ini persen dari unit yang rata-rata unitnya. Itu bedanya. Jelas bedanya kan? Bisa dilanjut? Oke. Bisa. Ini sih yang nanya yang ini Aldi atau Syarul nih? Aldi ya? Atau Syarul? Aldi. Oh, Aldi. Adik. Ini Didin. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Berapa HPP? HPP ini kemarin keluar di TO, di UK keluar. Di TO juga keluar, TO ini keluar. HPP itu gampang, jadi jangan sampai salah teman-teman. Dia itu kan persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Oh, ditanyanya tapi dalam persentase. Nah, ada penjualan. Berarti ini yang benar persen HPP bukan HPP. Cari HPP-nya dulu. Persediaan awal 120, belinya 200, kurang 160. Berapa? 320 kurang 160? 160 juta. Persen HPP-nya berarti HPP bagi omset kan. 160 bagi 420 kali 100%. Coret-coret. Berapa? D. 38,09. Oh, 09. Oke, 38,1. Oke, jelas lah ya untuk HPP. HPP ada yang mau ditanyain? Tinggal 5 soal lagi. Oke, lanjut. Berapa yang harus dibayar pasien? Mau beli 10 tablet. Coba dihitung dulu. Aku kasih waktu 1 menit. Dua 237.500. 237.500. Ya. Ini kita belinya itu 20.000 untuk 100 buah. Berarti kan satu buahnya sekitar 200 ya. 200, dia itu pengen markup-nya 15%. 15% dari 200 ya 3 ya. 3
Ya, ntar tambah 7.500, 237.500. Oke, jelas ini? Lanjut. No, boleh tolong ditulisin kan, No? Oke, boleh. Kasih, No. 20.000 untuk 100 tablet. Berarti harga per tabletnya 200 per tablet. Nah, terus dia mau untungnya atau markup-nya 15%. Tiap tablet berarti 200 kali 15 per 100. Sama dengan 30. Nah, dia itu mau beli 10 tablet. Oh, ini harga per buah. Maaf, harga per buah. Udah langsung 20.000. 20.000. 20.000. Nah, jadi beli 10 tablet 20.000 kali 10 tambah 3.000, markup-nya biaya pelanannya 7.500. Jadi ini 30.000. 12 ya 30.000. 30.000 bener kan? 3.000. Tapi karena dia belinya 10, jadi kan ini harga per tablet ya. Harga per tablet 20.000 tambah 3.000 sama dengan 23.000. Dia beli 1.000 tablet. Nah, kalau mau kajian ini juga kali 10 ya, kali 10. Jadi 237.500 tablet. Oke. Lanjut. Ini tadi yang nanya ROE. ROE, laba bersih dikurang ekuitas. Ini udah langsung ya, laba bersihnya 28, modalnya si 90, 28 bagi 90. Satu ya. Itu aktif apaan, Kak? Sorry. Nah iya betul. Aku juga sering menemukan kata-kata aktiva. Itu tuh ada di analisa farmako ini juga. Aktiva itu kepemilikan aset, harta, dan kekayaan yang menunjukkan kegiatan perusahaan dan dapat ditukar dalam bentuk uang tunai. Jadi ada aktiva, ada satu lagi apa ya kemarin aku baca di buku farmasi praktis. Itu ada emang aktiva sama satu lagi. Liabilitas. Bukan itu, ada lagi itu buat analisa keuntungan gitu. Jadi aktiva itu kekayaan apoteknya, kekayaannya. Ya. Jadi total semuanya berarti ya, total ini, total harta. Oke. Udah ini kalau ini langsung LB per modal 28 per 90. Oh ya, nanti kalian tuh kalau nggak salah ya dari kampus tuh 1 hari atau 2 hari gitu ada dari farmakoekonomi dari Pak Dimas gitu. Kalau dosennya nggak ganti ya, menurut aku Pak Dimas tuh langsung ke soal dan beliau tuh mungkin ya, kalau kita kan seringnya pakai bahasa Indonesia, bapaknya pakai kata-kata Inggris, misal laba bersih apa bahasa Inggrisnya gitu deh, aku lupa deh. Tapi itu pakai ini yang cuma konsepnya tetap sama dan bapaknya tuh langsung action ke soal gitu. Jadi kalau kalian bingung ya udah tanya aja ke bapaknya nyampe bener-bener kalian paham gitu. Jangan ini langsung lanjut aja gitu. Tanyain aja biar nanti bapaknya semakin banyak menjelaskan. Kalau enggak ya nanti nggak dapat banyak juga kita. Jadi maksimalin tuh sama Pak Dimas sehari lumayan. Soalnya biasanya kita suruh ngelis soal. Jadi kalau kalian mau sama dosen-dosen nih, kalian aku lebih saranin ya, dosen itu bukan mau ngajarin kalian dari awal itu enggak, cuma nge-review atau bahkan ngumpulin bahas soal doang. Jadi kalau mau sama dosen, misal dosen nggak minta, menurut aku pun
misal besok Bu Azri itu materinya saraf. Kalian list lah kalau ketemu soal saraf yang masih nggak bisa, tanyain aja, bener-bener tanyain ke ibunya gitu, biar sampai ketemu jawabannya gitu. Ntar mungkin ada teman yang lain yang mau menambahkan juga bisa. Itu sih kalau kalian coaching. Jadi maksimalin coachingnya dengan udah berbekal soal-soal yang kalian bingungin di rumah. Jadi pas coaching kalian bisa tanyain gitu. Jangan mengharap untuk dikasih materi gitu sama ibunya orang. Waktu itu Bu Azri aja cuma bawa spidol ya, oret-oretan di papan tulis gitu. Tapi ya tetap ada dosen-dosen yang ngasih materi, ada, cuma itu tuh bukan waktunya untuk belajar materi lagi sih menurut aku, itu nge-review gitu. Jadi kalau bisa udah selesai materinya bulan ini harus selesai, makanya aku targetin bulan itu selesai biar bulan Juli kalian itu udah fokus sama latihan soal gitu. Lanjut ya. Berapa persen laba yang diperoleh apotek? Ini mah kalau laba langsung aja ya, modalnya berapa, biaya tetapnya berapa, penjualannya berapa. Tinggal 125 kurang 105 kurang 12. Bagi 125 ditambah 12 enggak sih? ya betul, bagi modalnya dong, kan persen untungnya kalian berapa dari harga kalian, modalnya berapa, jadi 117. 125 kurang 117, 8. Berapa nih? Kali 100%. 6,8. 6,8. Oke, persen. Lanjut, TOR. TOR tadi HPP bagi apa? Rata? Rata. Jadi cari dulu HPP-nya berapa. Berapa coba HPP-nya? Aduh. HPP-nya 100 bukan, Kak? HPP-nya 100 juta 100. maksudnya. Oke, 100 juta. ya. 100 juta bagi rata-ratanya 50. Jadi 2. Dua. Nah, 2 kali diadainnya. Terus berapa kebutuhan untuk 12 bulan ke depan ini pengadaan nih? 1 bulannya 20 box. Berarti untuk 12 kali 20. 240. Waktu tunggunya LT 2 bulan kali 20. 40. Sisa boxnya 10. Bersih, Berarti Pak. butuhnya 240 per 40 kurang 10. 270. 70. Ya kan benar? Oh, sudah selesai ternyata. Oke, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Itu rumus yang terakhir apa, masuk ke mana, Kak? ABC. Apaan? ABC apaan, Kak? Rumus pengadaan ABC. Bentar. A. Mana nih slide-nya? Lah. Ini sebenarnya materi hitungan kemarin yang kalian nggak ikut itu. Kita kan hitungan tuh sebenarnya 2 hari ya, ada hitung 1 hari kimia sama farmakoekonomi. Cuma pas hari pertama bahasan kimia tuh panjang banget kan ya, jadinya kita bagi 2. Iya nggak sih? Kimia sama ya pokoknya ada yang dibagi 2 lah, ada yang bagi 2. Terus kemarin yang kalian ikut tuh sisa yang seharusnya 1 hari tapi nggak muat, jadinya kita bagi 2 hari, kurang lebih sama. Jadi ini materinya ya sama kelas yang ini, yang hitungan yang kalian kemarin ikuti. Soalnya banyak dari kalian juga yang nanyain, Kak ini mau ikut ini, kita bisa ikut apa enggak, apa mau ini lagi gitu ya. Aku bilang nggak bisa gitu ya, cuma materi yang di situ tuh pasti sama dengan materi yang diajarin di kelas. Paling ya
beda yang nyampein aja. Mungkin kalau kimia farmasi bukan aku yang nyampein gitu kan. Tapi materinya ya isinya sama. Ini A sama dengan B plus C plus D min E. Ini ada di petunjuk petunjuk teknis PMK 73 ataupun 72 itu rumusnya ada. A itu kebutuhan dalam jangka waktu ke depan. B itu rata-rata kebutuhan per bulan. C antara lead time atau safety stock. CD ininya lead time safety stock dikurang E itu sisa produk. Oke, ada yang mau ditanyain? Kita masih maaf. Yang sebelum itu Kak, yang sebelum soal terakhir tadi, slide sebelum itu 117 dari mana? Kak, aku tadi. Oh, ini modalnya Ya. kan 105. Biaya tetapnya 12 juta. Biaya tetap kan biaya per bulan biaya yang rutin dikeluarin. Jadi sama aja itu jadi modal juga gitu. Oh, itu masuk modal juga ya. Oh, ya, oke. Kan modal misal nih, ya modal di awal ya semuanya ini modal juga, biaya tetap apotek 12 juta per bulan misal gitu kan. Itu ya tetap dihitung sih. Jadi beban juga di awal kan pasti. Enggak. Gimana Rini? Tadi Rini bukannya open nih? Tapi mau nanya juga, yang persen laba, berarti kalau dibilang laba kan ada laba bersih, laba kotor, itu gimana, no? Yang mana? Persen laba yang mana dulu? Ini berarti kalau diketahuin kita nyarinya laba apa? Kalau harusnya ya di soal UK yang baik dan benar dan lolos verifikasi panitia itu tuh labanya ya misal ROA, ROI ya labanya pasti laba bersih. Kalau misal ditanya persen laba doang, bisa ada dua kemungkinan laba bersih laba kotor, itu harusnya nggak lulus itu soal UK-nya, karena soal UK itu pasti jelas ditanyakan, yang ditanyakan nggak double pengertian dari kita kan, jadinya ini bersih apa kotor. Nah, misal kalian menjumpai soal kayak gitu, kalian nanti masukin aja ke komen di akhir. Biasanya itu ada komen, soalnya gimana sih? Ada nggak sih yang soalnya nggak ada jawabannya? Kalian komen aja di situ, di kolomnya. Barangkali nanti dari, kan itu pasti dibaca ya sama si UK-nya. Barangkali jadi bonus gitu kan. Tanya. Itu kalau nemu, ya seyakinnya kalian lah mau yang mana. Kalau dua-dua jawabannya ada, nanti diingat soal itu, dimasukin ke feedback buat UKAI. Nanti kalian pas selesai bakal ngisi form soalnya. Ngisi form gimana sih soalnya gitu. Kalau yang ini tuh berarti persen laba ya namanya, no? Yang mana? Kan dia biasanya rumusnya laba kotor, laba bersih. Nah, ini kan berapa persen laba yang diperoleh. Maksudnya nggak dibilang bersih atau kotor, ini persen laba gitu yang dicari namanya. Yang ini. Ini yang dihitung sih laba yang diperoleh dari kalau ini laba dari kalau misal nggak diketahui tapi di soal itu ada elemen-elemen yang diketahui sih, menurut aku dipakai semua sih. Kalau ini kita pakai semua kan, si modal benar si hasil penjualannya kan udah pasti dipakai. Modal awal, biaya tetap apotek. Nah, ini secara tidak langsung kita tuh menghitung laba bersih sebenarnya. Yang ini ya. Ini laba bersih. Nah, kalau soal UK itu kayak gini nggak mungkin sih. Ya, ini kita buat latihan aja ya. Ini laba bersih. Kalau soal UK harusnya nggak lolos. Kalau UK itu pasti jelas soalnya yang ditanyain. Nggak tahu sih, itu asumsi aku. Cuma aku pernah baca soalnya guideline panduan bikin soal UK itu nanti kalian juga dikasih pasti sama dosen. Mungkin ada dosen yang mau ngasih gitu. Kalian baca aja di situ. Pasti ada kriteria soal yang diterima, kriteria soal yang ditolak. Itu ada kok. Ada contoh soal yang bisa lolos sama yang nggak lolos, itu ada semuanya. Jadi kalau UK udah pasti jelas sih. Kayak gini enggak. Kalau yang ini persen laba bersih.
Ada lagi mau nanya? Mau nanya rumus-rumus yang harus dihafalin itu yang mana lagi, no? Apa itu yang tadi slide itu udah menjawab yang harus kita hafalin nggak? Gimana? Yang tadi slide rumus-rumus itu ada rumus lain lagi nggak yang harus kita hafalin? Enggak sih. Ya rumus. Kalau ini menurut aku ini memang kalau konsepnya dapet ya dapet juga sih rumusnya, tapi mau nggak mau menurut aku memang dihafal semua kalau manajerial. Kalau farmakoekonomi ya ini acer-icer gampang lah ya buat diapalin. Kalau ini beberapa rumus yang kemarin aku share juga tentang si kimia farmasi. Kalau ini kan nanti baca ya, kita tinggal jumlah. Literasi sebenarnya nggak usah diapalin sih, tinggal masukin konsepnya aja. Kan literasi ntar kan kita dapat volume pentiter, ntar volume pentiternya itu berapa normalitasnya, ntar ada kesetaraannya, tinggal dikaliin gitu. Tapi rumusnya kalau mau ngapalin ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau aku nggak suka ngapalin rumus soalnya, jadi ini nanti ngeling dengan sendirinya gitu. Volume titrasinya berarti kan kalau mau mencari dosis volumenya dikali sama itu tuh normalitasnya berapa, pembakunya normalitasnya berapa, setara dengan berapa gram, dibagi dengan kadar obat aslinya berapa, itu nanti dapat. Kalau titrasi lanjut spektro juga kadarnya sama, jadi ya kurang lebih cara ngitungnya juga nanti akan sama, cuma ada faktor pengenceran gitu. Nah ini yang mungkin menurut aku dihafal sih. No kan kalau mau rumus itu kan banyak ya. Nah Berarti biasain ngerjain soal aja ya kalau enggak. iya betul banget. Nah lama-lama ntar kalau ngerjain soal ya misalnya kayak aku aja nih, kayak misal titrasi ya, aku pas lihat rumus bingung gitu. Bingung kayak gimana sih ini, soalnya aku nggak begitu kayak matematika, misal aku tuh jarang ngapalin gitu rumusnya, fisika kimia jarang ngapalin gitu. Jadi buat biar kalau ini banyak latihan soal, misal nih ya, kalian kan tipe soal ngitung kadar kan pasti konsepnya, template-nya begini nggak sih? Yang diketahui entar milih titrannya. Terus dia setara dengan berapa miligram tiap 1 milinya. Kalau punya kalian sekian, kesetaranya sekian kan tinggal dikali doang. Udah ketemu itu miligram yang kalian dapat. Kalau ditanya kadarnya, ya udah bagi kadar seharusnya berapa kali 100%. Itu. Nah, itu tuh akan didapat seiring dengan semakin banyak kalian belajar ngitung gitu. Kalau aku dulu ya, kalau buat UKAI itu tuh sebelum aku latihan TO yang TO 200 soal semuanya, aku tuh selesaiin dulu latihan masing-masing soal, masing-masing bab. Misal kardiologi semua aku selesaiin, infeksi semua. Jadi pas ngitung ya ngitung semuanya, mau 200 soal ya ngitung semua 200 soal dari awal sampai akhir. Ntar kalau semuanya udah selesai, tinggal coba kita mix semuanya. Kalau enggak bisa dicicil juga setiap hari. Aku dulu bikin timeline sih, soal ini aku kan nggak mungkin ya diselesaikan 1 hari, jadi 2 hari belajar biologi gitu, belajar kimia, tapi nanti tiap minggu tetap ikut TO gitu, 1 minggunya minimal 1 kali TO. Ketika semua materinya sudah selesai, nanti tiap harinya tinggal TO gitu. Misal TO-nya kan tergantung fokus kalian. Kalau aku fokusnya pagi hari, jadi pagi hari aku ngerjain soal 3 jam, nanti habis duhur, habis sholat, habis makan, habis rebahan, kalau nggak sore-sore atau malam hari diulas itu tadi aku benernya berapa sih gitu kan. Kalau nggak pembahasannya gimana sih, aku letak salahnya di mana. Misal udah latihan 5 kali TO, pasti kan kalian akan dapat feedback dari yang kalian kerjain sendiri kan. Harusnya semakin banyak latihan, nilainya bisa kelihatan nih, tetap naik atau turun gitu kan. Nah dulu aku tuh dapat nilai TO itu dari nilai 50, 60, terus
kan kita tuh masing-masing diri pasti punya target kan. Oh, aku masih latihan, tapi jangan buka buku. Jadi jangan, kalian berusaha aja sama diri sendiri buat jujur. Nanti kalau kalian buka buku ya nanti ya itu bukan hasil murni gitu kan. Jangan buka buku, mau hasilnya seberapa nggak apa-apa. Nah nanti bakal kelihatan kan kalau aku dulu tiap yang masih aku salah, aku tulis di buku. Jadi aku punya buku 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 sakti UK aku ya, depan materi, belakang itu hasil 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 aku TO, tapi aku masih salah. Jadi setiap yang masih salah, mau salah 10 kali aku tulis. Nah nanti kan lama-lama tuh pasti ingat deh soal itu tuh, aku pernah salah dan yang benar tuh begini. Itu pasti akan teringat. Lama-lama itu meningkat dari 60, udah nih 70, naik ke 70, terus stagnan 70, nanti pasti tiba-tiba 80. Gimana caranya biar 80 ini aku pegang terus, kalau bisa 90. Gitu. Jadi gimana caranya nilai aku tuh jangan turun lagi, berarti aku harus salah segini. Nah dari situ aku pun akhirnya akan dapat di akhir ya, seminggu sebelum UK atau berapa, aku dapat hasil analisis aku sendiri terhadap diri aku sendiri ya. Aku misal dapat nilai 80 lah taruhlah, atau 85 gitu kan, berarti aku salahnya sekitar 30 soal. Nah 30 soal itu aku list nih, dari beberapa TO tuh pasti aku salahnya tuh di hal yang sama. Yang pertama di bagian antibiotik kadang aku salah. Yang kedua misal di obat kanker aku masih salah. Oh berarti aku memang lemahnya di situ. Yang lain yang udah selalu bener jangan diturunin salah gitu. Biasanya akan dapat list materi besarnya. Kalau udah kayak gitu enak ntar di belakang. Oh berarti aku fokusin lagi nih belajar yang ini. Jadi belajar kita tuh punya tujuan yang pasti gitu. Terus ada lagi yang paling aku nyeselin ya. Aku tuh ikut TO ya. Aku bener-bener ini salah 11, aku ingat deh. 11 atau berapa? Bukan 11 itu 11%-nya. Salah berapa? Terus aku persenin nih. Misal salah 30 gitu. 11 diantaranya itu adalah hasil kesalahan aku tidak teliti terhadap baca soal. Misal kontraindikasi, aku nggak baca tuh kontraindikasi, aku pilih jawaban yang menurut aku tuh bukan kontraindikasi. Kan nanti kalau kalian nge-review soal kan kelihatan ya, aku salah ini, aku jawabannya ini. Tadi aku mikirnya gimana bisanya aku jawab ini gitu. Oh tadi aku nggak selesai baca sampai ada kata-kata kontraindikasi pasien gitu. Aku pilihnya malah jawabannya obat yang direkomendasiin. Dan itu aku dapat 11%, teman-teman. Jadi kayak, 11% dari semua kesalahan aku, 11% itu disebabkan karena aku nggak teliti. Berarti kan sebenarnya aku bisa, cuma aku nggak teliti. Nah, kalau aku mau menaikin 11%, berarti kan 11% dari nilai aku bisa menaik dengan cara aku lebih teliti lagi. Karena aku kadang sampai juga waktunya masih setengah jam, masih di jam udah ngantuk. Nah, itu buru-buru submit. Jadi itu aku berusaha, oh besok harus lebih teliti lagi, baca soalnya benar-benar sampai selesai. Sampai pas aku UK, benar-benar enak teliti gitu, nyampe selesai baca soalnya, jangan buru-buru gitu kan, nyampe bener-bener baca soalnya dari awal, nggak dari soal yang di bawah gitu, karena takut aku menyesal di akhir gitu, karena aku tahu aku nggak teliti pas aku ngerjain TO. Dari situ pasti akan ke ini sih, akan dapat. Jadi awal-awal pelajarilah materi, misal materi udah gitu, kalau nggak sampai selesai nggak apa-apa, tapi difokusin. Infeksi semua latihan semua. Misal kalian punya 4 buku ya, 4 buku latihan, dicari infeksinya, kan biasanya per buku ada ya, per infeksi, dicoba tuh semuanya. Infeksi di buku ini dikerjain, infeksi buku ini kerjain, infeksi buku ini kerjain gitu. Ntar kalau udah pindah yang lain. Ntar tapi tiap minggunya juga kalian harus TO minimal 1 kali, udah campuran gitu. Tapi itu tergantung gimana enaknya kalian belajar gitu. Kalau aku dulu, kenapa aku belajar begitu? Karena aku dulu kan memang sebenarnya aku juga rada takut ya. Karena teman-teman aku ya, yang menurut aku ya, dia pinter aja les gitu. Kok aku nggak les gitu kan? Udah itu pasti bikin aku ini ke-trigger lah pasti. Apalagi lesnya yang cuma sekelompok 5 orang gitu kan, hampir satu kelas itu les semua. Selain les, semuanya itu ikut TONAS. Aku nggak ikut TONAS soalnya kan. Berarti aku tuh harus menyamain mereka frekuensi belajar, tapi dengan cara aku sendiri. Makanya dulu aku
lebih suka banyak latihan soal karena aku menyadari tipe aku itu mengingat soal dan bisa mengerjakan dengan banyak mengerjakan soal, bukan dengan apa namanya belajar gitu, belajar tok gitu tanpa action gitu. Banyak menghafal itu aku nggak bisa. Dan ada juga nih teman-teman kayak teman aku tuh belajarnya bener-bener bikin hacep, kayak bikin singkatan. Ya Allah, kalau aku ya Allah itu bikin singkatan buat yang mana juga aku lupa. Nah tapi kembali lagi itu tuh cara belajar masing-masing orang tuh beda, jadi nggak bisa disamain. Kalau aku dulu ya yang setipe sama aku, belajar sama orang yang setipe sama aku dan bisa bisa maksudnya bisa berjalan bareng gitu loh, kayak cara gaya belajarnya tuh sama, dan mereka mereka pun yang satu kelompok gaya belajarnya tuh ya mungkin kurang lebih sama, aku nggak tahu, cuma aku ngerasa ya yang belajar sama aku ya tipe orangnya tuh sama. Udah mana yang lain udah belajar, kita kadang nonton gitu kayak ya ada belajarnya, ada nontonnya, ada mainnya gitu, tapi tetap targetnya kekejar gitu. Sama mungkin ada nih kalian, kalau dulu ya aku print materi yang udah diringkus, jadi di samping tembok gitu aku tempel rumus biar cepet apel. Oh di kaca misalkan kita pasti bakal ngaca, lihatlah sampingnya sambil nunggu kering gitu ya, sambil lihat rumus gitu. Entar secara tidak langsung nih pas lagi PO, oh itu rumus di sebelah itu tuh gitu kan. Ih gatel loh, pengen berdiri nggak ya, ya nggak apa-apa berdiri sesekali gitu kan, buat mastiin itu tinggal tengok. Itu menurut aku sih, bagi aku yang merupakan orang visual itu sangat membantu karena oh itu di sebelah sini uh, apa gambar tabel-tabel obat si ini di bagian ini yang sini gitu kan. Kalau aku belajar soalnya gitu, jadi dan pas nempel itu kalau bisa satu rumpun, misal farkol semua, jangan dicampur farkol sama TSF gitu, jadi ntar gampang. Soalnya kemarin aku itu inget banget pas aku mau ini, aku lihat-lihat tembok sambil nungguin teman buat keluar ya, lihat-lihat tembok, terus oh keluar ini tadi yang aku baca di tembok, aduh yang mana ya, itu bener-bener membantu bagi aku. Aku punya sih resumen materi yang dulu aku print, aku tempel di tembok, bener-bener aku tempel. Itu tuh menurut aku sangat membantu. Kalian kalau mau nanti aku bisa share juga kok. Banyakin latihan deh, jangan sampai ya banyak belajar teori tapi nggak latihan. Soalnya kadang teori yang kita hafal belum tentu kalau ngerjain soal tuh sama gitu. Jadi banyak latihan tapi materi tetap jalan gitu sih. Satu-satu lah, satu materi udah selesai dibaca semua, entar si soalnya gitu. Banyak diskusi juga sama temen. Udah nih, aku kadang tuh sama temen aku gini, sama temen aku dulu, TO berapa nih yang mau dikerjain? Kalian kan satu ikut TO semua kan? TO berapa nih yang hari ini mau dikerjain gitu. Ntar udah ngerjain semua, udah selesai. Terus kita bahas bareng habis itu. Kenapa sih jawabannya bisa begini? Nah, itu dibahas malamnya. Misal gitu sih kalau aku dulu ya. Ntar dari situ, oh ini bisa jawabannya segini, gitu-gitu. Ntar pasti akan ada diskusi. Jadinya yang kayak gitu tuh yang lebih bikin inget menurut aku ya. Dan menurut testimoni cutting-cutting yang aku tanya juga gitu. Banyakin belajar sama teman gitu, belajar bareng gitu. Gitu sih. Ada lagi yang mau ditanyain? Bisa mau tanya ini juga nggak apa-apa nih, mumpung ada sekalian PPT-nya juga. Ini ntar aku sekalian kasih juga, tapi ada uret-uretannya, nggak apa-apa ya. Tapi kalian udah dapet kan? Iya, kenapa? Eno mau nanya yang tentang acer, no. Oh, boleh. Kalau yang soal tadi kan contohnya itu kan contoh icer ya, no. Kalau misalnya contoh acer itu dikasih tabel biasanya apa gimana, no? Enggak, tabel biasanya juga apa gimana? Biasanya cuma satu sih. Deskripsi kayak gini, cerita gini doang, satu jenis obat biasanya gitu, berapa keefektivitasan obat tersebut gitu, biasanya gitu. Oh, oke. Makasih, no. Yo, sama-sama.
Oke, ada lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, ini pertemuan terakhir ya sebelum kalian TO. Semoga lancar ya teman-teman semuanya. Semoga diberi hasil yang terbaik, diberi kemudahan juga bagi yang ikut, bagi yang nggak ikut nggak apa-apa, aku juga nggak ikut. Eh, Kalau teman-temannya TO yang nggak ikut TO, jangan kalah, ikut TO yang gratis aja. Soalnya TO sama itu intinya sama, cuma kalau TONAS itu lebih ke teknisnya, jadi nanti akan lebih tahu dulu nih teknis UK-nya ntar gimana. Cuma eh, kalau belum berubah dari tahun kemarin ya sebagai apa ya, ya pastilah bisa lah meskipun nggak pernah sekali, ntar sekali langsung ujian insya Allah juga langsung bisa. Soalnya itu nggak jauh beda juga dari TO-TO gratis yang dipakai, cuma pasti ada beda, emang beda sih, tools-toolsnya agak beda, tapi insya Allah misal nggak ikut juga nggak kaget juga. Yang ikut jangan sia-siain waktunya, eh, apa ya, persiapkan dengan semaksimal kalian bisa. Jangan ikut TO tuh cuma pengen tahu aja gitu, tapi cuma pengen tahu aja gitu. Kalau menurut aku karena udah bayar mahal-mahal juga ya, ya sesiap kalian yang kalian punya, anggap TO itu buat mengukur kemampuan kalian 1 bulan sebelum UK. Dari situ kan kalian dapat nilainya, berarti kelihatan tuh, oh segini nih. Dan jangan lupa biasanya grade soal TO itu lebih sulit daripada grade soal UK. Jadi nanti misal hasilnya jelek juga jangan frustasi, jangan menyerah gitu, ikut hasilnya segini padahal aku udah belajar siang malam gitu kan. Nggak usah begitu, karena nanti juga itu ya emang udah biasa begitu. Jangan, kalian kalau mau ini sih, kalau aku lebih suka mengukur kemampuan aku tuh gimana sih rata-ratanya gitu, rata-rata Indonesianya gimana gitu. Kalau di bawah rata-rata, oh berarti aku memang perlu ditingkatin gitu. Kalau di atas rata-rata tinggal, oh aku BL, oh aku mau targetin aku segini, tinggal dimaksimalin biar sampai segitu. Jangan sia-siain pokoknya kesempatan buat kalian ikut. Terus kalau kalian mau pembahasan soal UK juga, silahkan kalau kalian mau bersedia dengan senang hati ya. Kalau kalian mau ngelis, mau masih ingat soal-soal UK, kalian mau bahas, kalian mau bikin list, terus mau no bahas bareng dong, ini nggak apa-apa banget. Kalau kalian mau dengan senang hati mengingat soal itu setelah kalian ujian, nggak apa-apa banget. Ntar kita bisa atur juga tuh mau kapan belajar bahasnya, nggak apa-apa gitu. Ntar kalian bikin listnya bisa di grup atau bisa di Google Sheet atau Google Doc, terserah kalian. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Oke, sekian belajar pada malam hari ini yang kayaknya lebih banyak sharingnya juga. Semoga teman-teman nanti dipermudah. Sekian, selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Nak. Sama-sama. Semangat yang Makasih ya, No. Kasih, No.